Selamat datang Piala Afrika 2023. Pantai Gading akan menjadi saksi para jagoan benua hitam bertarung memperebutkan mahkota pada 13 Januari hingga 11 Februari 2024. Para kontestan yang tergabung di 6 grup kini sudah mulai bersolek, termasuk negara-negara unggulan. Mau tahu seberapa mengerikannya peta kekuatan para unggulan Piala Afrika 2023? Di grup A ada tuan rumah Pantai Gading yang patut diwaspadai. Kekuatan Les Elephants adalah kombinasi para pemain muda dengan para senior. Mereka juga dilatih oleh mantan pelatih Bordeaux asal Prancis, Jean-Louis Gasset. Mantan juara 2015 itu kini telah membawa 27 pemain. Namun yang jadi sorotan adalah tidak dipanggilnya Wilfried Zaha dari Galatasaray karena alasan selera pelatih. Namun tak dipanggilnya Zaha juga sudah ditutupi dengan kembalinya Nicolas Pepe, mantan pemain Arsenal yang makin berkembang di Trabzonspor. Dengan format 4-3-3, Gasset juga punya materi lini belakang kokoh seperti Odilon Kosono, bek muda yang bersinar bersama Bayer Leverkusen musim ini. Di lini tengah, mereka juga masih dipimpin pemain senior seperti Frank Kessie. Yang menarik untuk dinanti lagi adalah permata muda lini serang mereka seperti Simon Adingra dari Brighton maupun Jeremy Boga dari Nice. Bisakah mereka jadi penopang Sebastian Haller sebagai ujung tombak? Well, sebagai tuan rumah dan didukung materi yang cukup mumpuni, Les Elephants seharusnya bisa melaju jauh di ajang ini. Lawan berat tuan rumah di grup A adalah Nigeria. Jangan lupa, Super Eagles di bawah asuhan pelatih asal Portugal Jose Paseiro punya generasi lini serang yang menakutkan. Mereka diantaranya Kelechi Iheanacho, Victor Osimhen, Samuel Chukwueze, Ademola Lookman, hingga Victor Boniface. Dengan materi lini serangnya yang berlimpah, Paseiro lebih sering mengandalkan agresivitas tim dengan cara menyerang. Kekuatan Nigeria ini ada di lini sayap dan duet strikernya. Di lini sayap, Chukwueze, Lookman, Ahmed Musa maupun Alex Iwobi silih berganti bisa jadi pilihan. Sementara duet striker mengerikan mereka ada dalam diri Victor Boniface dan Victor Osimhen. Apalagi duet striker tersebut juga akan dilapis pemain yang tak kalah jago seperti Iheanacho maupun striker Real Sociedad Umar Sadik. Kegagalan Super Eagles di babak 16 besar AFCON 2021 harus jadi pelajaran berharga. Dengan melihat materi mentereng seperti tahun ini, generasi emas mereka seharusnya bisa lebih jauh melangkah di ajang ini. Di grup B ada finalis AFCON 2021 Mesir. De Pero menyimpan misi balas dendam setelah kegagalan menyakitkan di final AFCON 2021 lalu. Bagaimanapun, Mo Salah dan kawan-kawan tak mau lagi gagal untuk kedua kalinya. Apalagi kini tim yang mampu hat-trick juara AFCON dari edisi 2006 hingga 2010 itu dilatih oleh mantan pelatih yang dulu pernah meraih banyak gelar bersama Benfica, yakni Rui Vitória. Pelatih Portugal tersebut ditunjuk menangani De Pero pasca gagal melaju ke Piala Dunia 2022 lalu. Dengan sentuhan Vitória ini, Mesir tambah solid. Sejak ditangani Vitória, Mesir hanya kalah sekali dari 13 laga yang telah dijalani. Solidnya mereka terletak dari produktivitas lini serang, terutama trio Mo Salah, Mahmoud Trezeguet, dan Mustafa Mohamed. Sejak dipegang Rui Vitória, total 18 gol telah dihasilkan ketiganya dari 13 laga. Selain itu, jangan juga dilewatkan kesulitan lini pertahanan dan lini tengah mereka. Di lini belakang masih dikomandoi mantan bek West Bromwich Ahmed Hegazi dan tak lupa kiper senior El Shenawi. Sementara di lini tengah masih dikomandoi pemain Arsenal Mohamed Elneny. Mesir sudah lama menanti gelar yang hilang sejak 2010 silam. Mereka juga pasti masih menggebu-gebu untuk membalaskan dendam mereka di final AFCON 2021 lalu. Iya, juara adalah target realistis mereka. Di grup B, Ghana akan jadi lawan berat Mesir. The Black Stars kini dilatih oleh mantan pelatih yang malang melintang di Liga Inggris, Chris Hughton. Ghana di bawah kepemimpinannya juga sempat punya program naturalisasi yang punya darah Ghana.
Beberapa yang sudah berhasil yakni Tariq Lamptey maupun Inaki Williams. Ada yang menganggap kekuatan The Black Stars di ajang ini berkurang dengan absennya jenderal lini tengah mereka, Thomas Partey. Pecinta Indomie itu tak dipanggil karena cedera hamstringnya belum pulih. Namun jangan khawatir, materi Ghana masih mumpuni di sektor lain. Di lini belakang mereka masih ada pilar seperti Mohamed Salisu, Daniel Amartey maupun Dennis Odoi. Ditinggal Partey, mereka masih punya duo pivot seperti Baba Idrisu maupun pemain longs Abdel Samed. Tak beda jauh dengan Mesir, lini serang Ghana juga makin menakutkan. Selain ada duo Jordan dan Andrew Ayew, mereka juga akan diperkuat dua pilar yang sedang bersinar di klubnya masing-masing, yakni Mohamed Kudus dan Antoine Semenyo. Oh iya, jangan lupakan juga pemain naturalisasi yang kini membela Bilbao, Inaki Williams. Dengan materi tadi dan ditambah racikan dari Chris Hughton, Ghana diharapkan keluar dari mimpi buruk kegagalan mereka gugur di fase grup di Piala Dunia 2022 maupun AFCON 2021 lalu. Di grup C ada Kamerun. Emang siapa sih pemain gacor Kamerun sekarang ini? Andre Onana. Meski The Indomitable Lions hanya punya beberapa gelar andalan di ajang ini, namun bukan berarti anak asuh Rigobert Song ini bisa dianggap lemah. Lihat saja prestasi terakhirnya di AFCON 2021 lalu. Mereka bisa tembus hingga babak semifinal loh. Kalahnya pun lewat adu penalti oleh Mesir. Artinya kesulitan tim yang satu ini patut diwaspadai. Meski tadi diperkuat dua bintangnya Choupo-Moting dan Bryan Mbeumo, Rigobert Song masih percaya kesulitan teamwork Kamerun mampu mengulangi kesuksesan mereka. Siapa tahu saja Andre Onana yang bapuk di MU tiba-tiba bisa tampil gacor di AFCON. Di lini tengah mereka juga masih punya pemain Napoli Zambo Anguissa. Dua striker gacor mereka Karl Toko Ekambi dan Vincent Aboubakar sepertinya akan jadi duo utama di ajang AFCON nanti. Bagaimanapun, gol-gol Kamerun sejak AFCON 2021 lalu juga sering bersumber dari dua striker tersebut. Well, nantikan saja gebrakan mengejutkan lagi dari The Indomitable Lions. Saingan Kamerun cukup berat di grup C, ada sang juara bertahan Senegal. Inilah negara yang diprediksi bisa pertahankan gelar AFCON tahun ini. Pasalnya secara materi mereka masih sangat menakutkan, ditambah arsitek mereka yang tak berubah, Aliou Cisse. Pilar juara AFCON 2021 lalu seperti Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly maupun Sadio Mane masih jadi andalan. Yang menarik disorot, lini tengah The Lions of Teranga kini makin komplit dengan munculnya pemain seperti Pape Matar Sarr yang gacor bersama Spurs. Sarr bersama Idrissa Gueye, Nampalys Mendy maupun Cheikh Kouyaté menjadi kekuatan di lini tengah Aliou Cisse. Selain itu, materi lini serang mereka juga bertambah. Selain Sadio Mane maupun Ismaila Sarr, Senegal kini punya striker dari Chelsea, Nicolas Jackson, maupun Boulaye Dia dari Salernitana. Dengan materi yang makin komplit, bukan tidak mungkin gelar back-to-back AFCON akan diraih The Lions of Teranga. Di grup D ada juara AFCON 2019 Aljazair. Tim berjuluk El Khadra ini tak mau mengulangi kegagalan yang sama di fase grup AFCON 2021 lalu. Menariknya, mereka masih mempertahankan pelatih Jamel Belmadi. Padahal, diketahui selain gagal di AFCON 2021, Aljazair juga tak lolos Piala Dunia 2022 di bawah asuhan Belmadi. Materinya Aljazair di sektor back masih dihuni pemain macam Aissa Mandi, Rami Bensebaini, maupun Ryan Ait-Nouri. Di sektor lini tengah yang menjadi kejutan, yakni dengan kembalinya dipanggil Ismail Bennacer yang baru sembuh dari cedera, ia akan bahu-membahu mengawal lini tengah bersama pemain macam Houssem Aouar, Sofiane Feghouli maupun Nabil Bentaleb. Sayang, sayap West Ham Said Benrahma yang diketahui bertengkar dengan pelatih tak dipanggil. Namun, kombinasi Riyad Mahrez dengan Islam Slimani di lini depan setidaknya masih bisa jadi jaminan sebagai pendulang gol. Di grup F ada Maroko. Semifinalis Piala Dunia 2022 lalu ini berangkat ke Pantai Gading dengan tekad mematahkan kutukan tak bisa raih juara sejak 47 tahun yang lalu. Bermaterikan bekas andalan di Piala Dunia 2022 lalu, serta penambahan beberapa pilar mudanya,
Singa Atlas asuhan Walid Regragui ini berharap bisa melaju jauh. Pemain seperti Bono, Hakimi, En-Nesyri, Ziyech, Boufal maupun Amrabat masih dipertahankan sebagai pilar andalan. Selain itu, penambahan pemain muda PSV Ismail Saibari maupun bek Real Betis Kadir Riyad bisa jadi warna tersendiri bagi pemain Maroko di ajang nanti. Pemain yang gacor bersama Leverkusen, Amine Adli juga jangan dilupakan. Well, semoga saja dengan materi sebagus ini mereka bisa memutus kutukan di AFCON.